لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, kembali kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, memasuki hadis Abi Darda. Kemarin setelah kita menyelesaikan membaca ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan dengan anjuran untuk menghadiri salat berjamaah. Masih dalam bab keutamaan salat jamaah ini, dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin, tiada dari jumlah 3 orang, tiada dari 3 orang, fi qaryatin, yang berada di suatu desa. Iya, qaryah ini lebih ya kepada desa yang ramai, ya, kota biasanya juga, ya. Wala badwin, dan tiada orang yang berjumlah tiga orang berada di badwi. Badwi itu ya pelosok, bahasa kita udik, nah itu ya badwi. La tuqamu fihim as-salatu, yang tidak didirikan pada mereka salat berjamaah, maksudnya di sini. Illa, kecuali qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka dikuasai oleh syaitan. Waliyadzubillah. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian senantiasa berjamaah, berada di dalam jamaah kaum muslimin dan salat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu, karena sesungguhnya akan memakan oleh serigala, atau serigala itu akan memakan minal ghanami, dari kambing, al-qasiyah, yang terpisah dari kelompoknya. Ya. Rawahu Abu Darda, rawahu Abu Daud dengan sanad yang hasan. Artinya ini adalah termasuk hadis sahih, tapi derajatnya adalah hasan, di bawah hadis sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab keutamaan salat jamaah. Itu hadis dari Abu Darda. Yakni, maksudnya adalah, makna dzalika, maknanya annahu idza kana thalatha fi qaryah, jika ada 3 orang di suatu desa. Bisa ya, nanti ada gambarannya, ya, berada di dalam satu desa, kota, ada 3 orang yang mukim, maksudnya, ya. Au fi badiyah, atau di pelosok, di udik, ya, perkampungan yang terpisah jauh dari desa. La tuqam fihimul jamaah, yang tidak didirikan pada di tengah-tengah mereka jamaah. Walal jum'ah, juga tidak didirikan salat Jumat. Illa istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka itu dikuasai oleh syaitan. Fadalla dzalika ala annahum, maka ini menunjukkan bahwa la yajuzu tarkul jamaah, tidak boleh meninggalkan
Salat berjamaah atau salat Jumat. Karena tidak ada namanya salat Jumat tanpa berjamaah, nggak ada orang salat Jumat sendiri. Minimal ada imam, ya, ada makmumnya satu, ya. Walakin hadzal hadis, akan tetapi hadis ini yufidu, memberikan faedah, annahu la yajuzu idza kanu thalathah fa aktsar, bahwa tidak diperbolehkan jika mereka berjumlah 3 orang atau lebih. Walakin hunaka ahadits ukhra, akan tetapi di sana ada, ya, di lain tempat ada hadis tadullu ala annal jamaah idza kanu itsnaini fa aktsar, jika mereka berjumlah 2 saja, 2 atau lebih. Kalau ini kan 3, dimulai dengan 3. Ada hadis lain diperbolehkan salat jamaah jika berjumlah 2 orang. Amma fil jum'ah, adapun pada salat Jumat, fala tajibu illa idza kanu thalathah fa aktsar fi ghairil badiyah, maka tidak wajib, khusus berkenaan dengan salat Jumat, tidak wajib atas mereka mendirikan salat Jumat di desa, ya, tidak boleh mendirikan Jumat di udik, di perkampungan yang terdiri dari 3 atau 4 orang terpencil, ya. Amal badiyah, adapun, ya, di pelosok, orang-orang yang hidup di pelosok itu, wal musafirun fil barri, dan orang-orang yang musafir di darat, maksudnya falaisa alaihim jum'ah, maka tidak ada kewajiban Jumat atas mereka. Orang musafir yang diperkecualikan oleh Rasulullah, musafir, wanita, dan orang yang sakit, 3 itu yang dalam hadis. Maka termasuk juga orang udik yang hidup di pelosok banget, pelosok desa, ya, biasanya di pinggir-pinggir, di bawah kaki gunung gitu, ya, jauh dari desa, ya. Lakinnal qura wal amsar fiha jum'ah, akan tetapi desa dan kota-kota maka harus ada salat Jumat. Wa adna ma yakunu thalatha, dan jumlah yang paling minim untuk wajibnya salat Jumat adalah 3. Tetapi tadi kalau dia hidup di pelosok tidak, ya, atau musafir, maka tidak. Fa in qila, jika dikatakan, ada orang yang berkata, kaifa yumkinu an takuna qaryah aw madinah laisa fiha illa thalatha, bagaimana mungkin kok ada di desa, di kota itu tidak ada padanya kecuali 3 orang, nah, ada nggak istilahnya? Beliau bertanya, kok bisa di kota kok 3 orang, nah, sedikit sekali. Fal jawab, maka jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini sebagai gambaran, yumkinu hadza, ini mungkin. Bagaimana itu? Bi ayyakuna man fi hadhil madinah musafirun, kalau ternyata di kota itu, ternyata khususnya di negara-negara yang muslimnya itu, ya, sedikit, ternyata kebanyakan di antara mereka itu orang-orang musafir, baik musafir untuk kerja atau musafir untuk belajar. Ja'ulid dirasah, masalan, kata beliau, ada sejumlah orang yang banyak, mereka menetap di situ, statusnya masih musafir untuk belajar, ya. Kama yujadul an fil mujtama'at fi ba'dil bilad al kharijiyah, sebagaimana terdapat di, ya, negara-negara luar negara muslim, maksudnya di luar negara Islam, ya, di barat, di Amerika, di Eropa, itu kan ada sejumlah mahasiswa banyak, ya, belajar di situ. Mereka terhitung musafir karena mereka tidak berniat menetap, ya.
Tidak wajib atas mereka Jumat. Ya. Ternyata yang menetap asli hanya 3 orang atau 4 orang. Ya. Yakunu man fiha minal mawatin salatah faqat. Ternyata yang tinggal di situ menetap menjadi penduduk asli dari kaum muslimin adalah hanya 3. Wal baqun kulluhum musafirun, sedangkan sisanya yang lebih banyak itu adalah orang musafir. Ya, ja'u lidirasah, yang mereka datang untuk tugas belajar. Fa haula talzimul jum'ah, maka yang 3 itu yang menetap menjadi penduduk asli di situ yang muslim itu lelaki, wajib atas mereka mendirikan Jumat. Jelas gambarannya ya? Ya. Ada di suatu kota, biasanya di yang minoritas muslim. Ya. Kebanyakan orang musafir pendatang untuk belajar atau untuk ya berdagang sementara. Ya. Bisnis di situ. Tapi untuk sementara. Itu kan musafir. Musafir mubah untuk berdagang. Ya. Ada musafir wajib untuk haji. Dia tidak niat tinggal selamanya di sana. Tidak wajib atasnya Jumat. Tetapi kalau mereka mau ikut sholat Jumat, nggak masalah. Gugur kewajiban zuhur. Ya. Jadi yang mungkin hanya 3 orang, maka yang 3 orang itu wajib melaksanakan Jumat. Ini yang terkandung dalam hadis ini. Li'anna fiha thalathatu mawatin, karena di tempat itu hanya 3 penduduk aslinya. Amal badiyah, adapun di pelosok tadi yang disebut oleh Rasul, ya, fala tajibu alaihimul jum'ah, maka tidak wajib bagi orang yang tinggal di pelosok di udik itu untuk mendirikan Jumat, karena Jumat itu wajibnya di perkampungan besar, desa gitu ya. Jadi adapun orang-orang yang tinggal di udik yang hanya jumlahnya sampai 5 orang, ya, itu tidak wajib untuk salat Jumat. Li'annal Jum'ah la takuna illa fil qura wal amsar. Karena mendirikan salat Jumat itu hanya wajibnya itu di ya desa yang padat penduduknya atau kota. Walihada lam takunil badiyah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum haulal Madinah yuqimunal Jum'ah. Oleh karena itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu orang-orang Badui itu tidak mendirikan Jumat. Mereka datang ke Madinah untuk menghadiri sholat Jumat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkat ya 2 hari sebelumnya, ada kalau memang jauh, kalau kepingin sholat Jumat ya. Kalau mereka tinggal di kampungnya maka sholat zuhur saja ya. Jelas itu yang terkandung ya dalam ucapan Rasulullah SAW ya, ma min salatatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan ya. Lalu Rasulullah melanjutkan dengan bersabda, wa alaikum bil jamaah, hendaklah kalian senantiasa berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu, karena sesungguhnya serigala itu akan memakan minal ghanamil qasiyah, dari kambing yang terpisah dari kelompoknya. Ya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, dalil ala annahu la yanbaghi lil muslimin al-iftiraq wal ikhtilaf. Ini menjadi landasan dalil bahwa tidak sepatutnya kaum muslimin itu berpecah belah. Al-iftiraq, berpecah belah, wal ikhtilaf, ya keluar dari jamaah. Ikhtilaf itu berpecah belah, maksudnya adalah keluar dari jamaah, ya, menyendiri ya. Wa annahu wajibun alaihi al-ijtima', dan wajib atas mereka itu senantiasa bersatu. Wa anna syurut
bahwa keluar minal jamaah sababun fil halak, merupakan sebab kebinasaan, kata beliau. Karena Nabi SAW syabbaha dzalika bil qasiyati minal ghanam al ba'idah, karena Rasulullah SAW menyerupakan orang yang keluar dari jamaah tidak mau bersatu dengan kaum muslimin, ya, itu diupamakan seperti kambing yang lepas dari kelompoknya, menjauh dari kelompoknya, akhirnya menjadi mangsa serigala, ya, ya'kuluhu dhi'bu fatahlik, maka akan binasalah dia. Fahakadha, ini ada penjelasan yang bagus dalam hal ini. Fahakadha alladhi yashuzzu anil jamaah, demikian juga orang yang senantiasa syaz. Syaz itu senantiasa pengen beda dari orang yang lebih banyak, jumhur, ya, syazza anil jamaah, dia pengen tampil beda dari kebanyakan, ya, kaum muslimin, hatta walau bi ra'yin yanfaridu bihi wa yadhunnu anna an-nusus ma'ahu wa tadullu alaihi. Dia senantiasa, sekalipun, ya, walau, jikalau, ya, atau sekalipun di sini, ya, dengan satu pendapat dalam satu masalah, dia memegang pendapatnya sendiri, ya, dan beranggapan bahwa pendapatnya lah yang, ya, lebih benar, sementara kebanyakan orang berpendapat yang, ya, yang berbeda dengan dia, tapi masih mengandung atau berdasarkan dalil, ya. Fa innal wajib idza ra'al insan fi ra'yin anna an-nusus tadullu ala khilafi ma yarahul jumhur, maka yang wajib, ya, apabila seseorang memandang bahwa nas menunjukkan sebaliknya dari apa yang menjadi pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Ini ada satu masalah, ternyata jumhur ulama berpendapat gini, dia sendiri berusaha beda dengan yang lebih banyak. Jumhur maksudnya di sini jumhur ulama, kebanyakan ulama, bukan kebanyakan orang awam. Jumhur ulama berpendapat A, dia sengaja beda, ya, dari jumhur ulama. Fal wajib alaihi ayyu'i dan nadra, kata Syekh Muhammad di sini, wajib atasnya untuk kembali mengecek, yu'idun nadhr, mengecek kembali pendapatnya itu, ya, yu'idun nadhr, mengecek pendapatnya itu, maratan ba'da marrah, berkali-kali coba dicek dulu, kok bisa beda dengan jumhur ulama, ya. Idh la yumkinu an yakuna al-jumhur tawahham, ya, wa anta alladhi asabta. Maka dalam kondisi seperti ini, jumhur ulama, kebanyakan ulama itu tidak mungkin berlandasan prasangka-sangka, apa namanya, persangkaan dalam memutuskan itu. Kan orang itu kalau sudah banyak berpendapat di kalangan ulama, maksudnya sini bukan orang awam, kalau sudah kebanyakan ulama berpendapat gitu, berarti benar kata Rasul, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, umatku ini tidak akan pernah ijma' bersepakat dalam kesesatan. Maka apa yang dikatakan oleh jumhur, itulah yang harus diperhatikan. Pendapatnya itu pendapatnya sendiri yang beda, sangat beda dari jumhur, kebanyakan ulama itu, dia perlu teliti supaya tidak terlalu jauh dari, apa namanya, kebanyakan kaum muslimin, tidak keluar dari jamaah karena bisa menjadi mangsa setan, ya, menjadi, ya, peluang perpecahan, ya. Kata Syekh Muhammad di sini, ya,
id la yumkinu an yakuna al-jumhur tawahamu wa anta alladhi asabta. Tidak mungkin kebanyakan para ulama, jumhur ulama itu berada di atas landasan yang masih meragukan, ya, masih gamang. Sedangkan kamu sendiri, wahai orang yang ya berpendapat beda itu, ya, kamu dalam keadaan benar. Sedangkan para ulama yang sudah bersepakat itu berada di atas prasangka, dzon, waham itu ya bahkan di bawahnya dzon. Ya, ilmu itu kan ada 4, kata Syekh Utsaimin. Ada ilmu, yaitu sesuatu yang kita tahu 100%, ya, mi'ah bil mi'ah. Yeah. Di bawahnya itu ada waham itu dzan dulu. Dzan itu yang 90%-an. Sedikit sekali yang meragukan. Di bawahnya waham. Jadi di bawah dzan itu waham. Ya. Yang kalau persentasenya sekitar 80%-an. Ya. Ada yang syak. Ya, waham itu tadi bisa 70 sampai ya 60 sampai 70, ya. Ada yang syak, ini di tengah-tengah. 50% yakin, 50% sisanya itu dia ragu. Ini namanya syak. Nah, di bawah itu namanya jahil. Ya. Kalau pengetahuannya tentang sesuatu ternyata lebih banyak yang tidak dia tahu, yang dia tahu sedikit, yang dia tidak tahu ya lebih banyak, ya, itu jahil namanya. Apalagi dia tidak tahu sama sekali, ya, dia coba-coba ngomong padahal nggak tahu sama sekali. Ini namanya jahil murakkab namanya, ya, jahil yang berlipat-lipat, berlipat ganda, ya. Nggak boleh sesuatu yang kita tidak tahu, ya, nggak boleh kita ya coba berbicara dalam masalah itu. Ini namanya jahil murakkab, ya. Jangankan ya, yang kita tidak tahu 100%, yang masih syak saja ya nggak boleh kita ungkapkan, ya, karena mengandung ketidaktahuan 50%. Ya. Seperti itu. Maka orang yang syaz sangat beda dengan jumhur itu perlu meneliti ulang pendapatnya itu. Sekalipun dia yakin, oh saya benar, ini dalil saya benar, perlu diteliti ulang. Karena tidak mungkin yang lebih banyak dari para ulama itu bersepakat dalam kesesatan, kata Rasulullah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat terhadap sesuatu yang sesat. Ya. Sangat besar kemungkinannya jumhur itu di atas kesesatan yang benar, dibanding orang yang hanya satu yang syaz, yang beda. Ya. Walihada, maka Syekh Muhammad mengatakan, lamma qala Hudzaifah ibnu Ibni Mas'ud, manakala Hudzaifah ibnul Yaman, maksudnya di sini radhiyallahu anhu, ya, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, inna qauman ya'takifuna fil Basrah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sekelompok orang beriktikaf di Basrah. War Rasul yaqul, war Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasul mengatakan la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid, ya, yaitu Masjidil Haram, Wad Nabawi, wal Aqsa. Kata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan gitu, ya. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, la'allahum dzakaru, ya, mereka lah yang benar, mereka yang benar. Dzakaru di sini maksudnya hafidhu, mereka yang lebih benar, ya. Wanasita, sedangkan kamu lupa, ya, ya, kamu lupa. Karena ayat
dengan jelas mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian mencampuri istri kalian sedangkan kalian berada di masjid. Ya, akifun, beriktikaf di masjid. Tidak disebut Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak disebut. Berarti keumuman. Dan ada riwayat yang bahwa Aisyah mengatakan ya, yang penting iktikaf itu fil jami', di masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat atau sholat jamaah menurut penafsiran para ulama. Ya. Fawahhama Ibnu Mas'ud Hudzaifah, maka Abdullah bin Mas'ud menganggap bahwa Hudzaifah ini berada di atas keraguan, waham. Ya. Yang meyakinkan adalah boleh iktikaf di masjid mana saja, yang penting masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu sholat Jumat. Wadzalika li'anna al-muslimin yakaduna yajtami'una ala anna al-i'tikaf yasihhu fi kulli masjid. Karena kaum muslimin, itu maksudnya para ulamanya, sudah bersepakat bahwa sah i'tikaf di masjid mana saja asal dipakai untuk sholat 5 waktu bahkan. Ya. Jami' itu yang dipakai ya sholat 5 waktu, ada muadzinnya yang tetap, ada imamnya, itu disebut jami'. Ya. Atau ada sebagian yang dipergunakan untuk sholat Jumat, boleh dipakai iktikaf. Ya. Maka tadi Abdullah bin Mas'ud itu menganggap bahwa ini Hudzaifah ingin ya, bukan menganggap ingin beda, tetapi tawahhama, ya, wahhama, menganggap bahwa Hudzaifah itu berada di atas ya waham, keraguan, tidak mengetahui dalil secara pasti. Ya, ya. Wa annahu law furida sihhatu hadits Hudzaifah, ya, bahwa sesungguhnya jikalau dianggap sahih hadis Hudzaifah, lakana ma'nahu la i'tikafa taman. Jadi ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengutip beberapa pendapat ulama. Ya, memang sah hadis, kalau dianggap sah hadis la i'tikafa illa fi thalathati masajid, itu tidak sah i'tikaf ya kecuali di 3 masjid. Itu maksudnya penafsirannya adalah tidak ada iktikaf yang paling sempurna, bukan tidak sah ya, tidak ada iktikaf yang paling sempurna, lebih yang paling afdol kecuali di 3 masjid itu, karena melihat keistimewaan 3 masjid itu. Wa illa fala yumkinu an yukhatibullah bil Qur'anil Karim al ummah islamiyah biqaulihi. Ya, kalau tidak demikian penafsirannya, yaitu tidak ada iktikaf yang paling sempurna kecuali di 3 masjid. Kalau tidak dimaknai seperti itu, maka untuk apa Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid? Kan di sini disebut masjid secara umum. Jangan kalian menggauli istri sedangkan kalian dalam kondisi iktikaf di masjid umum, masjid mana saja. Ya, diharamkan seseorang untuk bergaul dengan istrinya dalam kondisi iktikaf. Ya. Tsumma naqul, kemudian kita katakan la i'tikafi illa fi la yahduruha wala wahidah bil mi'ah minal muslimin. Kalau ya dikatakan itu sah lalu diterjemahkan hadis itu dengan tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid, maka tidak ada kaum muslimin yang bisa hadir sana karena jauhnya, ya, memerlukan waktu yang lama untuk ke sana. Hadza khilaful balaghah, ini bertentangan dengan
balaghahnya Al-Quran, keindahan dan ya kepastian yang ada di dalam Al-Quran. Ya, lakin ba'dun nas yuhibbul ighrab, tetapi kebanyakan manusia, ini peringatan untuk kita dari Syekh Muhammad. Ya, sebagian manusia ada yang ya sangat senang ighrab. Ighrab itu artinya ya muncul beda ya dari segi pendapat, selalu memilih yang beda dengan kebanyakan pendapat. Ighrab fi syai'. Bahkan bukan hanya dalam pendapat masalah agama, dalam masalah dunia juga sangat ingin beda dari kebanyakan. Ya, karena memegang prinsip, ada pepatah apa istilahnya itu? Ya, khalif tuzkar. Ya, usahakan beda, kamu akan terkenal. Kan ada ya, ya, ada istilah bul fi zamzam tu'ar. Nah, silakan kencing di sumur Zam-Zam, kamu akan dikenal. Ya, pertama digaplokin dulu, terkenal karena digaplokin. Ya, ada prinsip itu di sebagian orang. Kalau mau viral, ya cari yang nyeleneh-leneh lah, gitu ya, dari kebanyakan orang. Ya, khalif tuzkar, huwa in syajja khalafa ma alaihi al-jamaah istahara, maka dia akan terkenal. Ya, walihada tajidu ba'dun nas yufti bi aqwalin syazah. Ya, kamu dapatkan sebagian orang ada yang memberi fatwa dengan ucapan-ucapan yang sangat nyeleneh, sangat beda dengan kebanyakan para ulama. Ya, malah dalil, tidak ada dalil tapi hanya sebagai fatwa. Kalaupun ada dalil lalu sangat nyeleneh dengan pendapat jumhur ulama, maka perlu kita cek dan recheck kembali beberapa kali pendapat yang kita pegang itu, supaya tidak memberikan peluang perpecahan. Ya, mukhalifun dalil, yang tadi orang yang berfatwa ingin nyeleneh itu terkenal, ya, padahal dalilnya bertentangan, ya, dengan dalil yang sebenar. Ya, wara'il jumhur, thumma yastahiru bihadza, kemudian dia terkenal. Ya, ini rupanya dia ingin terkenal. Ya, riya. Waqad syabbahan nabi asyaz anil jamaah bil qasiyah minal ghanam. Maka Nabi dalam hadis ini menyerupakan orang-orang yang suka nyeleneh itu seperti kambing yang lepas dari kelompoknya, yang akan menjadi mangsa serigala. Ya, mangsa musuh kalau manusia ini, mangsa musuh Islam. Akhirnya dialah diperalat untuk menyerang kaum muslimin. Ya, dengan pendapatnya itu. Buktinya ini ada kiai fulan, ini pendapatnya beda dengan itu. Ya, jadikan senjata, hancurlah kaum muslimin, berpecah belah gara-gara dia. Maka dianjurkan kita tidak syaz dengan pendapat kebanyakan ulama. Umpama kita yakin itu dalil sahih, kita teliti, mungkin dari segi pemahaman beda, cara memahaminya beda. Ya, tidak dilihat dari fiqhul hadits namanya. Ya, melihat hadis itu dari sisi fikihnya, ya, pemahaman, bagaimana terapannya, apakah benar seperti yang kita pahami, atau malah kita ya dari segi penerapannya yang ya. Ya, inilah syarah dari hadis ya terakhir dalam bab fadli salatil jamaah. Lalu kita masuk kepada babul haddu ala huduril jamaah fi subhi wal isya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.